sehat sejahtera, semangat perekonomian Indonesia. Video kali ini Anda akan mengetahui bagaimana Anda harus membuat visi, misi, dan culture dalam perusahaan Anda, sehingga ini akan membantu Anda dalam coaching program yang diikuti benar-benar memiliki fondasi bisnis yang kuat. Anda akan saya jelaskan di video ini tentang bagaimana membuat high level infrastruktur ya dari perusahaan sehingga ini bisa membuat Anda terus tumbuh secara cepat dan tim Anda pun mensupport Anda dan loyal kepada perusahaan Anda. Yang pertama adalah tentang why mastery. Apa tujuan besar dari bisnis yang dibangun untuk dapat sustain ya dan selalu bisa membuat motivasi jangka panjang bagi seluruh karyawan yang ada. Pembuatan visi, why mastery-nya harus kuat. Kata-kata visinya harus Anda ciptakan yang sesuai, yang benar-benar membuat Anda secara pribadi, siapapun orang di dalam bisnis Anda, partner bisnis Anda bisa terinspirasi. Yang kedua, bagaimana visi, misi, dan budaya ini dapat dipahami dan juga dapat membantu tim, menginspirasi tim untuk kerja capai target. Itu hal yang paling penting. Yang ketiga dari why mastery adalah apa manfaat bisnis bagi perusahaan agar dipahami needs bisnisnya oleh seluruh tim dan bisa dijalankan dan dijelaskan kepada siapapun orang yang membutuhkan produk dan jasa Anda. Ini adalah dasar yang kuat yang untuk membantu Anda dalam menyiapkan yang namanya visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan tidak lepas dari personal discovery. Apa personal discovery? Saya sebagai coach akan menggali diri Anda dalam sesi coaching untuk saya bisa memahami impian Anda apa sih? Tujuan besar diri Anda untuk memiliki motivasi di bisnis apa sih? Ini penting. Karena jangan sampai nanti visi Anda tidak sejalan dengan apa yang Anda ingin capai dalam impian pribadi. Apakah value, tujuan besar diri Anda selaras nggak dengan bisnis? Itu menjadi satu hal yang penting. Apakah setiap target yang ingin dicapai, ya Anda juga memiliki skill. Anda didukung oleh kemampuan, passion, ya, keilmuan, ya, pengalaman, sehingga itu akan dilatih kembali, akan dipelajari jika kurang, dan dilakukan reedukasi. Itu yang penting untuk personal discovery diri Anda. Yang berikutnya di coaching program, ya Anda juga akan saya dampingi membantu dalam konteks bisnis discovery. Apa? Menemukan bisnis ini gitu loh. Sebenarnya bisnis ini seperti apa sih? Apa yang harus digali? Apa yang harus benar-benar diketahui oleh Anda yang berhubungan dengan bisnis dalam upaya pencapaian target dan pengembangan ke depan? Pertanyaan discovery bisnis akan ditanyakan dalam sesi coaching. Ya, Anda sudah jawab mungkin ya ada di professional identity, ada di business discovery yang saya kasih, ya itu silakan Anda jawab karena itu akan dibutuhkan untuk jangka panjang program coaching ini. Coaching untuk jangka panjang, bukan jangka pendek atau jangka menengah. Ya, selalu di program coaching supaya Anda dapat hasil karena coaching adalah investasi buat Anda dan bisnis Anda. Beberapa bidang yang akan ditanyakan dari business discovery adalah tentang keuangan, tentang bagaimana Anda mencari customer, menemukan targetnya, operational bisnis yang efisien, dan juga bagaimana mengembangkan sumber daya. Ingat, dalam pembuatan visi tadi, ya, penggalian ini tentang why mastery-nya, mengapa Anda perlu punya visi, kedua personal discovery, yang ketiga business discovery. Yang berikutnya apa? Kita akan mencari tahu bagaimana sosialisasi proses terjadi di dalam perusahaan Anda. Bagaimana setiap kebijakan Anda, strategi yang Anda jalankan, itu bisa sampai kepada orang-orang di setiap unit kerja dan tim kerja yang melaksanakan. Apa media yang Anda gunakan, sistem yang Anda miliki, untuk benar-benar dapat melihat bahwa tim kerja Anda ini berjalan dan sosialisasi terjadi untuk mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, apa sistem reward and punishment? Kenapa ini di bagian sosialisasi? Karena ternyata reward punishment itu penting. Ya, kadang-kadang reward itu tidak harus dalam bentuk uang. Punishment juga tidak harus dalam bentuk hukuman. Inilah yang mendukung Anda dalam upaya pencapaian target perusahaan yang Anda inginkan bersama tim Anda. Sosialisasi proses penting. Yang berikutnya adalah tentang komunikasi proses.
Ini bagian yang sangat penting. Bagaimana Anda melakukan koordinasi, evaluasi, ya, bagaimana sistem komunikasi standar diterapkan dalam perusahaan, apakah dalam meeting, dalam rapat perencanaan, dalam koordinasi briefing, atau kontrol sistem yang ketat untuk melihat bisnis berjalan dengan baik. Siapa saja yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, memantau keberhasilan proses komunikasi ini. Dan juga kalau Anda berbicara di dalam perusahaan, apakah itu leaders, ataukah orang-orang penting, ataukah mungkin di dalam perusahaan Anda ada internal coach. Ada orang-orang yang berfungsi memantau semua progres kerja berjalan di luar manajer yang ada. Apa sistem yang dilakukan secara periodik untuk menjalankan komunikasi proses? Meeting adalah sebuah komunikasi sistem. Briefing, ya, rapat bulanan, ya, koordinasi antar departemen, ya, 360 degree discussion gitu ya, supaya Anda benar-benar bisa memahami semua hal yang berhubungan di bisnis Anda. Ingat 5 hal yang Anda perlu punya dalam Anda menetapkan visi misi berjalan, infrastruktur level perusahaan Anda itu bagus. Yang pertama, why mastery, pastikan Anda paham. Personal discovery itu Anda lakukan berikutnya business discovery, sosialisasi proses, komunikasi proses. Ini yang harus Anda pahami di prioritas dasar coaching yang Anda lakukan. Sekian dari saya, Usmar Hewin, siap untuk bangun fondasi yang kuat.